Uwais Al-Qarni adalah seorang muslim yang hidup di daerah Kon, yaitu salah satu wilayah di Yaman. Ia hidup dalam keadaan yang miskin dan sederhana. Di sisi lain, ia memiliki ketakwaan yang luar biasa. Kecintaan Uwais pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah besar meskipun ia tidak pernah memiliki kesempatan sekalipun untuk bertemu dengan beliau. Namun di sisi lain, keimanan Uwais membuatnya dihormati, bahkan disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai penghuni langit. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya, Uwais Al-Qarni sangatlah ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kesempatan itu tidaklah pernah ada. Keadaan ibunya yang tengah sakit-sakitan membuatnya tidak bisa lama-lama untuk menunggu kedatangan Rasulullah di Madinah. Alhasil, ia harus pulang kembali ke Yaman untuk mengurus ibunya. Di satu waktu, sang ibu memiliki permintaan kepada Uwais. Ia meminta dalam usianya yang senja, untuk pergi berhaji sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Lantas Uwais mengabulkan permintaannya. Digendonglah sang ibu yang sudah tidak bisa berjalan, sejauh beribu kilometer ke Tanah Suci. Sesampainya di Mekah, Uwais tak gentar untuk menggendong sang ibu lagi dalam melaksanakan tawaf. Berita tersebut lantas terdengar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga membuatnya berpesan kepada seluruh sahabatnya. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Nama Uwais Al-Qarni begitu istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun heran dan bertanya, siapakah sosok yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Uwais itu, sehingga ia dijuluki sebagai penghuni langit. Sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil menjadi saksi perkataan beliau tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika di musim haji, jauh setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Dia bertanya-tanya kepada jamaah haji siapa yang mengenal Uwais Al-Qarni. Adakah di antara kalian Uwais Al-Qarni? Mereka menjawab, tidak. Umar bertanya lagi, bagaimana bisa kalian meninggalkannya? Mereka menjawab tanpa mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Kami meninggalkannya karena dia tidak punya harta, pakaiannya usang. Umar berkata, celakalah kalian. Sesungguhnya Nabi telah menceritakan tentang dia. Kemudian beliau bersabda kepada saya, jika engkau sempat bertemu dengannya dan minta didoakan ampunan, maka lakukanlah. Setiap musim haji tiba, Umar terus mencari dan menunggu Uwais Al-Qarni. Sampai suatu hari, tanpa sengaja Umar bertemu dengan seorang haji dari Yaman. Umar ingin mencari kepastian apakah yang ditemuinya itu adalah Uwais Al-Qarni. Umar bertanya, siapakah namamu? Lalu ia menjawab, namaku Uwais Al-Qarni. Dari manakah kamu berasal? Saya berasal dari daerah Kon Yaman. Dari kabilah apa? Saya dari kabilah Murad. Bagaimana kabar ayahmu? Kata Umar, saya hidup bersama ibu, sedangkan ayah saya sudah lama meninggal. Umar bertanya lagi, bagaimana keadaan bersama ibumu? Saya harap semoga saya menjadi anak yang berbakti. Apakah engkau pernah sakit? Kata Umar, ya, saya sakit kusta, lalu berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakit saya, dan saya sembuh. Lalu, apakah ada suatu bekas sakitmu dulu? Ia menjawab, ya, ada bekasnya di lengan saya seperti uang dirham. Uwais menunjukkan lengannya itu. Ketika Umar menyaksikan tanda itu, dia langsung memeluknya dan berkata, engkaulah orangnya yang diceritakan Nabi dan kucari-cari selama ini. Berdoalah dan mintakanlah saya ampunan dari Allah, ucap Umar kepadanya. Wahai Amirul Mukminin, apakah saya harus memohon supaya engkau diampuni? Benar, kata Umar. Umar terus memintanya dan akhirnya dia didoakan. Kemudian, Umar menanyakan tujuan Uwais setelah melaksanakan ibadah haji. Saya akan pergi ke Murad menemui penduduk Yaman, lalu saya akan pergi ke Irak, ucap Uwais. Bagaimana kalau saya menuliskan surat tentang dirimu untuk gubernur Irak? Demi Allah, saya bersumpah. Jangan sampai engkau melakukan itu wahai Amirul Mukminin. Biarkanlah saya berjalan di tengah-tengah orang-orang seperti orang asing, sebagaimana orang lain. Umar bin Khattab terharu mendengar kata-kata tersebut, dan merasa terhormat telah bertemu dengan seorang hamba Allah yang begitu soleh. Mereka kemudian berpisah dengan harapan bertemu kembali di akhirat nanti. Pakaian Uwais yang lusuh dan tampilannya yang sederhana, membuatnya tidak dikenal sebagai seseorang yang spesial di Yaman. Meski begitu, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat Uwais bukanlah di bumi, melainkan di langit.
Beliau mendapatkan berkah yang berlimpah atas baktinya kepada orang tua, khususnya kepada seorang ibu. Semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita tentang Islam. Terima kasih, semoga hadir kembali di video kami berikutnya.